Selamat malam, Kak. Selamat malam. Boleh perkenalan diri dulu? Boleh. Perkenalkan, nama aku Syarah Marsa Fakhirah Nur Lutfia dari Desain Komunikasi Visual Angkatan 19, Telkom University. Oke, jadi kakak ini kan kuliah pasti ada mata kuliah pendidikan Pancasila ya. Tahu gak apa urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan? Menurut aku, urgensi Pancasila untuk masa depan itu untuk memperkokoh jiwa kebangsaan masyarakat sehingga dapat menjadikan masyarakat yang paham dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma Pancasila dan mampu untuk mengikuti perkembangan iptek serta ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Gitu sih kalau menurut aku. Oke, terima kasih banyak, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Salsabila dari Prodi S1 Administrasi Bisnis dan dari kelompok 12 Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan melakukan wawancara singkat terkait Pancasila. Baik, di sini saya sudah memiliki satu responden. Pertama-tama boleh diperkenalkan namanya dan sekarang apa kesibukannya? Perkenalkan, saya Aulia Rahma, saya seorang mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan di pendidikan dalam prodi ilmu hukum di salah satu universitas Indonesia. Baik, terima kasih atas waktunya untuk bisa memenuhi wawancara ini. Jadi pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah pendidikan Pancasila penting dan apa alasannya? Menurut saya pribadi sendiri, pendidikan Pancasila tersebut itu sangat penting. Bagaimana kita ketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara kita, di mana dasar negara artinya bagaimana kita sebagai warga negara harus mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu berbangsa maupun bernegara. Dalam hal ini pula kita sebagai generasi muda harusnya lebih aktif untuk mengetahui tentang nilai Pancasila ini. Dikarenakan di masa depan kita adalah calon-calon pemimpin yang akan memegang kendali atas negara ini. Bagaimana negara ini akan berjalan jika dasar negara kita saja tidak tahu. Maka dari itu, menurut saya, secara singkatnya, pendidikan Pancasila ini bukan hanya penting, namun sangat penting bagi negara ini ke depannya. Maka generasi muda haruslah belajar tentang pendidikan Pancasila ini. Itulah mungkin pendapat saya dan jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas pendapat Anda. Sebelumnya, mohon maaf telah mengganggu waktunya. Oke, sekian wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh diperkenalkan Kak nama, asal universitas, sama jurusannya apa? Ya, halo semuanya. Perkenalin, nama saya Deva Rashid, asal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur di Surabaya. Sekarang saya di program studi manajemen angkatan 2020. Oke. Menurut Kakak, apa sih tantangan terbesar dalam pengimplementasian pendidikan Pancasila di era globalisasi ini? Ya baik, seperti yang kita tahu kan di era globalisasi saat ini pastinya banyak sekali beberapa dampak-dampak yang ditimbulkan dari era sekarang. Yang pertama mungkin dari masuknya beberapa budaya barat ke Indonesia, di mana seperti yang kita tahu bahwasannya Indonesia ini kan memegang budaya timur. Nah, di sini untuk terkhususnya remaja sekarang itu sangat susah buat mengimplementasikan Pancasila karena banyak sekali faktor-faktor hambat yang salah satunya itu di era globalisasi saat ini. Nah, adapun faktor-faktor yang menghambat itu seperti dari bagaimana remaja atau misalnya masyarakat sekarang ini tuh lebih menganggap Pancasila itu hanya sebagai atau sebatas pajangan dan tulisan semata, sehingga ketika kita ingin mengimplementasikan poin-poin yang ada dari Pancasila itu kita menganggap remeh seperti itu. Tapi kenyataannya Pancasila itu kan sangat penting ya buat implementasi kita dalam kehidupan sehari-hari, di mana Pancasila itu sudah mencakup beberapa norma-norma yang ditujukan untuk kebaikan diri kita sendiri dan untuk masyarakat. Nah, selain itu hambatan yang misalnya saya sering lihat itu yaitu di mana banyak sekali orang-orang sekarang itu lebih merasa independen gitu. Di mana yang kita tahu budaya Indonesia sekarang ini kan apalagi merujuk kepada Pancasila itu yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah,
Tapi kenyataannya untuk gara-gara tergerus arus globalisasi, mereka lebih mengedepankan independen terhadap diri mereka sendiri. Jadi mereka kurang bisa menyatukan satu dengan yang lainnya. Gitu. Itu sih kalau menurut pendapat dari saya. Oh ya, oke. Makasih Kak atas waktunya. Ya. Halo Kak, perkenalkan nama aku Nika Gabriel. Di sini aku mau wawancara Kakak nih tentang pendidikan Pancasila. Sebelum itu boleh kenalan dulu nggak Kak? Boleh, Kak. Oke Kak, silahkan. Perkenalkan, nama aku Wila Sondang Jevini Marbun. Aku dari Universitas Sumatera Utara, jurusan Ilmu Hukum. Oke Kak, pertama-tama aku mau nanya nih Kak, menurut Kakak apa sih pendidikan Pancasila itu? Menurut aku, pendidikan Pancasila itu adalah salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan tentang Pancasila perlu diberikan di setiap jenjang, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Oke Kak, nah pertanyaan kedua, menurut Kakak pendidikan Pancasila itu penting nggak Kak? Terus kalau misalnya penting, alasannya apa? Kalau menurut aku, pendidikan Pancasila itu penting ya untuk kita. Nah, alasannya itu kan sebagai mahasiswa kita sudah tahu. Kalau misalnya Pancasila itu dari kita jenjang dasar, menengah sampai perguruan tinggi itu masih ada. Karena nilai-nilai dari sila Pancasila itu menjadi pedoman kita untuk berbangsa dan bernegara, kehidupan kita selama hidup di masyarakat gitu, Kak. Jadi itu penting untuk kita. Oke Kak, makasih banyak ya Kak. Iya, Kak. Halo, Kak Syafiul, selamat sore. Hai, selamat sore, Kak. Ya, boleh perkenalan dulu Kak Syafiul? Oke, sebelumnya terima kasih atas undangannya. Perkenalkan, nama saya Syafiul Muhtarijanti. Saya mahasiswa semester 4, Prodi Pariwisata, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jawa Timur. Oke, sekarang aku pengen mengajukan satu pertanyaan ke Kak Syafiul. Boleh, Kak, silahkan. Oke, pertanyaannya, apa sih dinamika Pancasila menurut Kak Syafiul? Oke, dinamika Pancasila ini saya menganut teori dari Alfred North Whitehead. Dinamika Pancasila itu merupakan sebuah realitas dalam alam yang mengalami proses atau perubahan, baik dari segi kemajuan, kreatif, dan baru. Realitas itu sendiri merupakan dinamik dan suatu proses yang terus-menerus menjadi, walaupun unsur permanensi realitas identitas diri dalam perubahan tidak boleh diabaikan. Itu nggak, Mesya? Wah, terima kasih. Ini bagus sekali ya penjelasan dari Kak Syafiul. Terima kasih. Ya.